warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqrailiyah akan menjelaskan tentang pengertian cadangan penggantian atau sinking fund. Metode sinking fund atau dana pelunasan hutang adalah pembayaran hutang yang dilakukan dengan satu kali pembayaran pada akhir periode hutang. Metode sinking fund merupakan pengumpulan dana secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama untuk memperoleh jumlah uang yang cukup besar pada periode tertentu. Suatu hutang yang berharga dikatakan telah dilunasi jika seluruh pertanggungan, pokok, dan bunga telah dibebaskan dengan suatu deretan pembayaran yang buat dalam suatu interval yang sama. Sinking fund mengasumsikan bahwa peminjam membuat pembayaran secara berkala ke dalam suatu dana yang disebut dengan dana pelunasan hutang atau sinking fund. Setelah membaca definisi di atas, sekilas terlihat mirip dengan emergency fund atau dana darurat. Sama-sama menyisihkan sejumlah uang di setiap bulan untuk digunakan di masa depan, namun keduanya sama sekali berbeda. Bedanya adalah pembayaran oleh debitur kepada kreditur dilakukan satu kali yang dikenal dengan istilah sunsettlement pada ujung periode berlakunya hutang. Dengan metode ini, kreditur tidak membuat angsuran cicilan kepada debitur, melainkan menerima dana pengambilan sesuai dengan suku bunga yang disepakati di akhir periode hutang. Sehingga, dalam banyak kasus, debitur akan membuat suatu alokasi pribadi yang dapat dicicilnya setiap interval. Dengan harapan pada ujung periode hutangnya, dana pelunasan telah tersedia. Beberapa debitur mencoba untuk mengalokasikan dana ke sebuah rekening atau pihak kreditur lain yang menawarkan suku bunga lebih tinggi. Berbeda dengan sinking fund, yaitu dana yang sengaja disisihkan dan bisa digunakan dalam situasi apa saja. Misalnya untuk berlibur, membeli hadiah, atau membeli mobil baru, Anda tidak perlu khawatir menghabiskan sinking fund. Asumsi yang digunakan pada metode ini adalah penurunan nilai suatu aset semakin cepat dari suatu aset ke saat berikutnya. Tujuan dari sinking fund adalah mencegah Anda mengambil atau mengurangi dana darurat yang Anda miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Yasul Fatimah. Di sini saya akan membahas tentang sinking fund yang harus dimiliki. Seseorang bisa saja mewujudkan segala keinginannya, akan tetapi bukan berarti boleh memiliki banyak sinking fund, karena pada akhirnya itu akan membebani orang tersebut atau memperinci satu persatu, itu akan membuat seseorang bisa stres. Solusi terbaik yaitu membaginya dalam beberapa hal. Kita bisa saja mendahulukan yang mana jika uang kita terkumpul nantinya. Ada 3 kategori besar menurut Immanuel Aditya Wulanata. Yang pertama, pembelian barang-barang mewah dan memerlukan biaya yang besar. Contohnya membeli mobil baru atau wacana liburan sekeluarga. Yang kedua, pengeluaran tak terduga. Serinci apapun rancangan anggaran bulanan, terkadang muncul pengeluaran yang tidak terduga, seperti memperbaiki rumah yang kadang saja rusak atau membeli perlengkapan rumah kebutuhan keluarga seperti membeli kursi baru atau laptop. Dan yang ketiga, pengeluaran yang tak terlupakan, di mana meliputi pengeluaran terkecil yang kadang tidak diperhitungkan. Salah satunya berlangganan internet atau wifi. Dan juga seperti kegiatan olahraga dan juga membeli baju anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mar'atul Sodah Sa'ban akan menjelaskan tentang cara kerja sinking fund. Langkah-langkah membuat sinking fund, selain dana darurat, kita akan paham kalau sinking fund juga tidak kalah pentingnya. Meski sekarang kita tidak memiliki sepeser pun atau bahkan baru tahu istilah sinking fund, tidak perlu berkecil hati. Ini dia langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membuat sinking fund sendiri. Yang pertama, membuat rekening khusus. Jangan menyimpan sinking fund secara tunai, harus membuat satu rekening yang khusus untuk sinking fund. Sama halnya seperti dana darurat, tidak boleh memperadukkan sinking fund dengan uang lain yang dimiliki. Yang kedua, buat daftar keinginan. Berapa besar dana yang harus disisihkan setiap bulan dan berapa tujuan akhir yang harus dicapai sangat tergantung pada keinginan. Jangan ragu
untuk menuliskan apapun itu, karena pada dasarnya sinking fund memang dibuat untuk memenuhi kebutuhan bersenang-senang. Buatlah serinci mungkin dengan jumlah yang dibutuhkan untuk mencapainya. Yang ketiga, tentukan tanggalnya. Ini yang tidak kalah penting. Setelah selesai membuat daftar keinginan apa saja yang menjadi impian, kini saatnya menuliskan kapan ingin mewujudkannya. Yang keempat, perhitungan keuangan bulanan. Sinking fund memang penting, tapi bukan yang utama. Kita harus memahami hal ini biar bagaimanapun sinking fund tidak boleh mengganggu keuangan bulanan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan pengeluaran setiap bulan. Jangan sampai mengorbankan kebutuhan pokok hanya agar dapat menyimpan lebih banyak uang untuk sinking fund. Yang kelima, gunakan fitur transfer otomatis. Agar sinking fund bisa terkumpul dan digunakan pada waktu yang telah digunakan, gunakan fitur transfer otomatis langsung ke akun yang sudah buat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Khadijah Tanika akan menjelaskan tentang kenapa sinking fund itu penting. Sama seperti dana darurat atau emergency fund, sinking fund punya peranan yang juga penting untuk menjaga kesehatan finansial. Terkadang meski sudah membuat anggaran belanja bulanan dengan sangat detail, bahkan menyisihkan sebagian uang untuk menabung, investasi, dan dana darurat sekalipun, tetap saja ada beberapa pengeluaran tidak terduga yang bisa mengancam kesehatan finansial. Sinking fund bisa membantu mewujudkan impian-impian besar. Beberapa alasan mengapa sinking fund itu penting. Yang pertama, memenuhi kebutuhan apa saja dengan mudah. Kebutuhan yang bisa terpenuhi dengan sinking fund bisa apa saja, mulai dari keinginan sepele seperti membeli tas baru hingga impian besar seperti jalan-jalan ke luar negeri. Yang kedua, bersenang-senang tanpa rasa bersalah. Tujuan dari sinking fund adalah menyisihkan uang bagi kita untuk bersenang-senang, namun tidak perlu mengusik kebutuhan lain yang lebih penting. Yang ketiga, menghilangkan rasa bersalah karena pemborosan. Pemborosan adalah salah satu bencana besar dalam perencanaan keuangan. Ini sering terjadi saat tidak bisa mengendalikan nafsu dalam mengeluarkan uangnya. Keempat, merencanakan hal-hal yang tidak terduga. Dalam hidup kita sering memenuhi kejadian tidak terduga, tiba-tiba saluran pipa bocor, mesin cuci rusak, atau ban mobil perlu diganti. Kebutuhan tidak terduga tersebut bisa dibereskan dengan sinking fund yang dimiliki. Yang kelima, menghindarkan diri dari jeratan hutang. Percaya atau tidak, kebutuhan sampingan seperti membeli mobil baru hingga liburan bisa membuat diri terjebak dalam lingkaran hutang. Adanya sinking fund adalah menyelamatkan pemakaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholila. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sinking fund dalam perusahaan. Sinking fund dalam perusahaan adalah, di sini saya menemukan dan menerangkan di makalah, yaitu dana yang disisihkan untuk melunasi hutang atau obligasi, dan di mana sinking fund di sini membantu meringankan beban perusahaan ketika waktu untuk membayar hutang telah tiba. Dan di mana juga ada saya menjelaskan tentang sinking fund atau kelebihan dari sinking fund. Kelebihan dari sinking fund yaitu ada yang pertama, yaitu risiko default yang lebih rendah. Jadi ketika sudah jatuh tempo dalam pembayaran, yaitu salah satu penyebab utama yang bisa membuat mereka mengalami default, yaitu kondisi ini tidak hanya merugikan perusahaan, akan tetapi juga merugikan investor. Dan yang kedua, yaitu kelebihan dari sinking fund, yaitu menurunkan risiko default perusahaan dan menjadi elemen keamanan dari perusahaan tersebut. Sebagai hasilnya, kredit perusahaan akan meningkat. Nah, begitulah. Dan yang ketiga, yaitu ada juga dampak finansial jangka panjang. Yang terakhir di sini yaitu kelebihannya dampak finansial jangka panjang, di mana dampak finansial jangka panjang yaitu adanya sinking fund dapat meningkatkan jumlah kas dan keuntungan perusahaan dalam tahun-tahun ke depan, seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.